Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabda-Mu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera dan damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanam. Ini, terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Saudara-saudara, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Apa maksudnya ayat firman Tuhan ini? Kenapa yang tidak mempunyai malah diambil semua yang ada padanya? Kita mesti baca keseluruhan perikop yang memuat perumpamaan tentang talenta. Ada yang mengatakan bahwa talenta itu adalah bakat, ada yang bilang itu karunia dari Allah. Tetapi, ada mengatakan talenta itu ukuran berat atau ukuran mata uang. 1 talenta sama dengan 34 kg sama dengan 6.000 dinar. Jika talenta diartikan sebagai karunia dari Allah dipakai di dalam pelayanan rohani, maka Allah akan menambahkan banyak karunia lainnya. Rasul Paulus menjelaskan ada 9 karunia 1 Korintus pasal 12 ayat 8-10, yaitu 1 karunia berkata-kata dengan hikmat, 2 karunia berkata dengan pengetahuan, 3 karunia iman, 4 karunia menyembuhkan, 5 karunia mengadakan mukjizat, 6 karunia bernubuat, 7 karunia membedakan bermacam roh, 8 karunia berkata dengan bahasa roh, 9 karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia atau karisma adalah sarana yang Allah berikan untuk dipakai dalam pelayanan rohani, dan bukan menjadi milik kita pribadi. Maka, dari itu, bila kita tidak aktif melayani lagi, maka karunia yang ada pada kita diambil kembali. Misalnya, semula kita diberi karunia iman, lalu kita semakin giat pelayanan. Dan Allah berikan karunia penyembuhan sehingga banyak orang disembuhkan oleh doa-doa kita. Sebaliknya, setelah diberi karunia iman, lalu tidak giat pelayanan, malah tergoda berubah motivasinya mencari uang atau mengembangkan bisnis lewat pelayanan, sehingga pada akhirnya sibuk cari uang
dan tinggalkan pelayanan sehingga Allah tidak menambahkan karunia lainnya. Imannya stagnan, cenderung lemah, dan akhirnya imannya bisa mati tergerus oleh kenikmatan dunia menguasai dirinya. Inilah yang dimaksud. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kita lihat bagaimana Yesus menjelaskan tentang kerajaan sorga lewat suatu perumpamaan tentang talenta, di mana seorang tuan mempercayakan uangnya kepada hamba-hambanya. Mari kita baca kembali Matius pasal 25 ayat 14-15. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Dalam Perjanjian Baru, sering dinyatakan bahwa gereja adalah rumah tangga Allah, di mana jemaat adalah hamba-hamba Allah diberi tanggung jawab menurut kemampuan masing-masing. Dalam perumpamaan ini, ada 3 hamba diberi 5 talenta, 2 talenta. 1 talenta berdasarkan kemampuan masing-masing. Hamba diberi 5 talenta, hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang memaksimalkan karunia untuk mengoptimalkan hasilnya, karena fokus pada tujuan tuaian dari benih yang ditaburnya. Mari kita buka Injil 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Karunia yang diberikan kepadanya dipakai untuk menjala banyak orang. Dijadikan murid Kristus, artinya terjadi multiplikasi pemuridan. Hamba diberi 5 talenta. Hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang kurang memaksimalkan karunia, karena kurang mengoptimalkan tuaian dari benih yang ditaburnya. Maksudnya, hamba ini banyak terlibat dalam berbagai jenis pelayanan, atau dengan kata lain tidak fokus pada kualitas, tetapi lebih pada kuantitas sehingga hasil tuaian tidak maksimal dari benih ditabur. Hamba diberi 1 talenta. Hamba ini dapat kita kategorikan sebagai hamba yang tidak memanfaatkan karunia yang ada pada dirinya. Fokus utama pada pemenuhan diri sendiri dan tidak peduli pada orang lain. Tidak mau terlibat dalam pelayanan. Ia tidak memahami prinsip tabur tuai dan tidak tertarik pada prinsip pemuridan, karena prinsip hidupnya pada duniawi. Pertanyaannya adalah, Anda termasuk kategori hamba yang mana dari ketiga hamba ini? Kita tidak bisa hidup untuk diri sendiri, sebab Allah mau kita saling mengasihi, artinya saling melengkapi kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing. Begitu juga kita sangat bergantung dan mengandalkan Tuhan, sebab kita tidak akan mampu hidup di luar Tuhan. Bapak Ibu, mari kita baca Roma pasal 14 ayat 7-8. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita menjadi hamba yang produktif dan kreatif melakukan pelayanan rohani. Dan jangan sampai terbenam dalam zona kenyamanan yang membuat kita enggan terlibat aktif di pelayanan rohani. Kita pun harus mendengarkan Tuhan, agar tahu ditempatkan Tuhan di pelayanan yang sesuai dengan kemampuan, atau talenta, atau karunia yang ada pada kita. Jangan sampai kita tidak mau terlibat sama sekali di pelayanan rohani seperti hamba yang diberi 1 talenta. Akibatnya sungguh mengerikan seperti yang dialami hamba yang 1 talenta.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dalam Kristus Yesus, mari kita baca Matius pasal 25 ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayo bergegas terlibat dalam pelayanan rohani. Sebab Tuhan Allah pasti sudah memberikan paling sedikit 1 talenta pada kita masing-masing. Dan jangan sia-siakan karunia Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.